khamsatan khasira khamsatan. Siapa orang yang menghinakan 5 golongan manusia? Man istaqafa ulama khasira din. Siapa orang remeh sama ulama, mencaci mengejek, remeh, sepele, hancurlah agamanya. Tahu hancur? Kalau bahasa itu bahasa saya hancur, celaka. Baru yang lainnya di belakang ya. Man istaqafa bil umara, siapa yang meremehkan umara? RT sampai ke atas. Khasirat dunia, berantakanlah dunia. Hancur sama berantakan sama itu. Sama balik biasakan kata-kata sinonim itu banyak. Udah? Yang ketiga, man istaqafa bil jiron khasiral manafi. Siapa yang remeh sama tetangganya, maka berantakanlah atau hilanglah manfaatnya. Kalau mau tetangganya, kalau sakit tetangga duluan. Kalau agama jenderal pengawas presiden, tak semua datang ke rumah itu. Kalau harian-harian itu nikmat dohir, itu dari tetangga. Berat? Masih ada apa ya Pak? Manfaat. Iya, yang manfaat. Yang keempat, man istaqafa bil aqraba. Siapa yang remeh dengan keluarganya? Kerabat. Orang-orang dekat. Siapa orang dekat? Bini, anak, mertua, guru, menantu, itu orang dekat, kerabat namanya. Remeh dia, karena tak diundangnya, kadang macam-macam, tahu remeh kan? Atau sombong kita dengan kepadanya, sembarangan ngomong. Kalau sudah mawaddah, maka hilanglah kasih sayangnya. Artinya sayang bertukar menjadi benci. Ingat, orang lain tetap orang lain. Jangan ditambahi kerabat menjadi orang lain. Kau jadi apa? Orang pintar menjadikan orang lain menjadi kerabat. Orang bodoh menjadikan kerabat jadi orang lain. Orang bodoh. Bisa dicerna, Eris? Bisa dicerna? Tak bisa bilang? Bisa kan? Sahabat menjadi lawan, itu orang bodoh. Kalau bisa lawan menjadi sahabat, baru orang pintar. Jadi jangan sembarangan ngomong, sudah tinggi. Jangan sembarangan bertindak. Kalau bisa lawan jadi sahabat. Iya. Jadi kalau lawan tetap lawan, kawan jadi lawan, kau jadi apa? Jadi bodoh Pak. Bisa itu sendirian? Tak bisa. Nah, man istaqafa li ahlihi khasirati bil ma'isah. Siapa yang remeh dengan keluarganya, maka hilanglah nikmat kehidupannya. Tadi udah keluarga Pak. Tadi kerabat. Ini ahli keluarga, keluarga lebih dekat lagi keluarga lagi daripada kerabat. Terus keluarga itu ginilah. Ini anak. Dekatnya itu. Tapi kalau kerabat tadi orang lain tetangga kerabat itu. Apa sih keluarga? Ahli. Apa bisa keluar? Resikonya siapa ahli keluarganya? Hilanglah kebaikan hidupnya. Kebaikan atau nilai kehidupannya hilang. Hina. Kalau kerabat tadi sama ahli beda hari. Itu tetangga itu orang lain. Kerabat namanya dekat karena jiran. Seperti ini. Pembantu rumah orang dari Medan, kerabat. Tapi dia bukan siapa saya. Kerabat. Kalau ahli kerabat karena dia bini saya, mertua saya. Beda, bisa paham? Ya. Sekarang kita perdalam. Kaifa usulan liman istaqfa ulama. Ini dulu. Tadi kan sudah info itu. Siapa meremehkan ulama, berantakan agamanya. Nol. Itu kan info, bab. Masuk pasal. Pasal itu artinya pemisah. Kalau di Al-Quran surah itu bab. Kalau kita baca Al-Quran surah itu bab. Ayat itu pasal. Sudah tahu kamu. Suka diterjemahkan itu. Betapa. Jadi tadi, ini dia membicarakan tentang bab-babnya. Di sini dijelaskan perinciannya di 12 sisi. Bab ilmu ya, bab untuk ilmu. Tengok. Kutipannya dari mana rujukannya? Dari Ibnu Abbas berkata dia. Ya. Lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minina bi sab'ati darajah. Perbedaan martabat derajat marwah ketinggiannya. Kelas ulama dengan orang mukmin biasa adalah 700 derajat, derajat tangga. Sampai 700. Orang mukmin biasa
biasa, ini orang mukmin yang alim. Disebut ula, banyak ilmu. Kalau satu kitab dari gua saya tak ulang namanya itu. Banyak ilmu banyak kita. Ini membayangkan darajat ini khamsami atas sana. Di antara satu tangga ke tangga 500 tahun perjalanan guru tercepat di dunia. Bukan perjalanan matahari. Ketika atau saya ditanya berapa jauh dari timur ke barat atau katanya perjalanan sehari bagi matahari katanya. Tak boleh konsum sama saya. Perjalanan sehari bagi matahari. Gitu. Jadi kalau bilang perjalanan sekian ukuran apa? Kalau bukan t-shirt dia bikin mampu. Ada pun jelas. Kalau kita ngajinya banyak, paham kan? Udah. Kalau berkata lagi, Ibn Abbas, al-ilmu afdal min al-amal bi khamsi awjuhin. Ada orang bilang begini, kenapa mengaji dalam pasal di usaha tentang amalkan itu saya ikutnya pula. Karena ada orang begitu kan? Itu adalah nafsu. Hawa nafsu yang membunuh kehidupan. Bertentangan dengan hadis Nabi. Al-ilmu bi ghairi amal yakun. Berilmu tak beramal masih bernilai tinggi. Berilmu tak beramal. Jadi suruh ya. Belah. Contoh, saya belajar ilmu silat, tak tunggu orang, tak masalah. Tapi kalau datang, itu sikat. Coba kan tak ada ilmu tak ada ilmu silat. Begitu begini badannya takut apa nih, ya kan? Bulu tangannya takut apa? Ada orang pendek begini, orang tinggi begini, orang bodoh begini menumbangkannya, dipelajari itu. Tapi hidup bukan untuk rancang. Ya, sudah sekian. Kalau saya tutup dari sini apa harus main silat? Ada orang bahagia. Iya. Kalau saya begini kan tunduk sama orang apa main silat capek, pakai yang tahu. Juga tinggi. Sudah. Tapi harus pakai itu ya. Siapa itu? Tangga itu. Jadi saya bilang, aku guna itu. Pakai untuk amal, boleh siapa itu. Wal amal lebih baik ini layak pun. Amal tanpa ilmu tak ada gunanya, tak dinilai. Bahkan dalam jahanam. Bilang saya orang bodoh sama al-ar, itu saya bilang. Nah, jin manusia naga jahanam penuh karena tak berilmu. Tak untuk dibawa orang. Amal nol, kecampak semua itu. Macam itu. Yang kedua, al-ilmu biar amal jampak. Ilmu tanpa amal berguna. Ini senjata pamungkas, terbela diri. Menilai dan sebagainya. Ilmu tanpa amal. Wal amal itu ilmu lain pak. Amal tanpa ilmu nol, tak gunanya. Itu Ibnu Abbas, anak pakcik Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ini. Yang ketiga, al-amalul lazim. Amal itu gampang dilakukan. Wal ilmu munawar dan kasih sedangkan ilmu adalah bagaikan lampu bercahaya. Wal amali hampir semua orang bisa. Belum bisa beramal, belum. Amal lazim gitu. Lazim, satu keharusan, satu kepastian semua orang bisa berbuat. Belum bisa beramal, membaca. Manusia bisa membaca, betul enggak? Lalu untuk apa yang dikatakan itu? Asal disuruh bisa berbuat. Sudah? Kalau ilmu cahaya, kan saya bilang lihat sama kamu. Saya bilang kamu akhirnya mulutnya lewat, kalau kamu belum dengar. Kenapa orang pangkat rendah di sini pangkatnya? Kalau sudah orang tingkat pejabat di sini pangkatnya. Di sini akhirnya petugas masih suruh-suruh. Ya Pak Lumayu, Pak, kalau tak perintahkan tak tahu tugasnya. Udah musuh di dunia, tak tahu menembak, suruh tembak. Kalau di sini tahu musuh, tak suruh tembaknya itu. Itu pemimpin. Di sini pangkatnya, saya kepala desa. Di sini pangkatnya, bukan di sini. Kalau di sini saya lagi itu, budak, disuruh. Di sini kalau pejabat. Kamu diajar pangkat di sini. Kalau sini kamu pangkat di sini, bukan di sini lagi. Itu kalau untuk pasal itu mengajar orang. Di sana S1 sekolah, tapi budak. Minta gaji, disuruh. Makan gaji. Wal amalul lazim. Wal ilmu nurun dari. Iya, amal itu lazim, satu kepastian. Wal ilmu Yang nurun. bisa dapat seorang. Atau ilmu seorang. Lazim itu sesuatu perbuatan yang hanya menampung dirinya. Al-lazim apa afinasi. Kalau apa? Kalau muta apa tadi? Muta addi. Maka terjawab itu minal fi'il ilal fa'il ilal maf'ul. Ya, melampaui daripada perbuatan kepada si pelaku dan kepada sasarannya. Paham?
Itu tidak mutaadi di ilmu sholat, tidak makan dina itu. Nah. Jadi kalau dipakai di sini, yang percaya dirinya, kalau itu baru tahu. Kalau di sini, pemikir. Kalau pemikir, khalifah ke Al-Quran. Mengerti? Pakai helm kalau aku bilang, budak kalau itu pakai helm. Kalau orang dewasa tidak, saya wajib pakai helm melindungi kepala saya, karena aku angkus aku kota Al-Quran. Bisa pakai helm dia orang tak ada polisi. Itu polisi itu makanya. Disuruh kalau pakai helm. Sudah sholat. Ate kalau gitu. Sudah meninggalkan hal yang mengerjakannya. Tapi kalau salah belum merinding. Paham itu? Bisa paling dasar. Paham, Pak. Paham. Kita menyampaikan. Itu. Ya. Lanjut. Lo bisa berbuat, tapi tahu nggak? Maunya bisa berbuat, maunya kelapa. Apa lagi? Jangan kita manusia seperti hewan, tak boleh. Harus berilmu. Apa yang ilmu tadi? Tahu untung rugi apa yang kita lakukan, tanpa disuruh orang lain. Itu bilang. Kalau guru mau saya bahasa Inggris 1, saya cari sendiri 80 minimal. Siapa yang nyuruh? Sadar. Bikin pengajian, kesadaran siapa yang nyuruh? Tak ada. Nah, ilmu itu penting. Ya, saya harapkan kamu juga lah. Jangan minta-minta budak lain. Malu kita. Kalau saya mau itu pasal mental budak. Masih apa yang dah. Yang keempat, al-ilmu maqamul anbiya. Ilmu itu mengantar manusia ke setara dengan nabi. Orang ulama surganya setara dengan surga nabi. Ulama atau orang alim. Yang kelima, al-ilmu sifatullah. Ilmu itu sifat Tuhan. Wal amal sifatul ibad, sedangkan amal itu ada sifat hamba. Sifat hamba. Benar, kamu bisa. Kalau amal, tapi tahu nilai. Dah. Wa sifatullah abdullah min sifat ibad, dan sifat Allah lebih penting, lebih utama, lebih bagus daripada sifat hamba. Maka saya untuk menuntut ilmu seumur hidup dan mengajar, tahu kita konsekuensi. Kalau tak berbuka al-ilmu ada ilmu 3 huruf. Pokoknya ini singkatan. Ilmu. Ain membuat orangnya ke illiyin. Nama illiyin. Tahu illiyin? Tahu illiyin? Tinggi. Tempat orang-orang ruh, orang yang beriman yang soleh di bawah aras, di atas Baitullah. Itu illiyin, tempat yang tinggi. Surga itu sana. Ain ini illiyin. Artinya kalau kita ilmu agama seperti ini, tempat kita di illiyin. Itu isyarat daripada ain. Tempat yang tinggi. Iya, tinggi kedua orang alim itu. Enggak. Sedangkan lamnya itu, ya, sedangkan lamnya ini latif. Ya. Nah, arti latifnya itu tahu rahasia. Ini semua ini yang jasanya ini, tak tahu orang banyak ini. Bisa kamu tangkap kata-kata ini. Kata orang boleh. Dikumpul orang kecamatan masyarakat yang bahaya, bisa memahami ini. Apa rahasia kita tidak bisa? Ulama yang bisa. Fakta. Sampai ke Marotan, di Dongsa Pasar Kemana, aku yang capek, gak tahu lagi. Sampai kemana-mana. Jelas tinggi kan? Siapa naik mimbar besar khutbah? Orang kaya atau orang berilmu? Orang berilmu. Yang kalau saya ilmu petak bisa naik? Tak bisa. Di bawah. Apa yang bisa? Dah? Tapi mimnya ini mulkul. Diraja. Merajai seluruh makhluk. Ya? Orang baik itu menjadi raja seluruh makhluk. Khalifah. Pemimpin. Itu. Jadi, makanya itu untuk ilmu. Apalagi masyarakat itu tidak. Jadi, tempatnya di ilgin, sifatnya tadi tahu rahasia-rahasia apa yang kejadian lewat yang akan datang tertuang dalam Al-Quran yang tak diketahui orang banyak. Kemudian apa lagi? Dia merajai seluruh Itu lagi tuh tahu rahasia-rahasia. Iya, rahasia. Makanya kalau itu sikitnya udah jaka sama lagi.
termasuk zakat disekirati apa manfaat yang luar biasa. Apalagi kamu dalam keadaan belajar, itu zikir sangat wajib dilaksanakan karena banyak rahasia yang dituangkan kepada kita, aku menyimpan di dalam pasal. Nah, kalau itu yang kita miliki, ya, bedalah kita dengan makhluk-makhluk yang biasa. Masa dah 50 hektar kebun awak tak bisa naik ke podium, cuma doa tak bisa. Masuk suruh khalifah. Saya pemimpin, suruh pemimpin tak bisa doa, benda pesan bukan bisa. Apa dia khalifah kalau kita begitu? Pas kota Rasul akan datang manusia tinggal nama. Kalau tinggal nama itu karena sampah. Segalanya elak dengan sampah. Apa sekali dapat bisa begitu? Bukan Ustaz tak bisa mengajar, aku nanya. Itulah yang kita bahas dalam pengajian ini. Dengan pengajian ini kamu jadi khalifah yang betul, RT yang betul, yang adil, betul? Jadi saya pimpin dengan keluarga yang betul Al-Quran sebagainya. Tidak fanatik, tak sempit paham. Dituangkan segala dengan bapak yang pengetahuan agama. Itu visi dan misi kalian yang kalian 30 tahun sudah di sini, 40 tahun sudah lama. Itu visi kita benar-benar mudah itu. Aku tak masuk orang yang sempit, paham, hanya dan nama kita casing, dan sebagainya sampah itu. Aku tengok sama kepada Tuhan yang benar adalah hatimu, kan? Ya, belum saya kepada yang masuk. Al-ulama sahibu ilina latifan mulkan al-falqillah. Ya, khalifah yang sebenarnya harus pakai ini. Tengok, pudrat itu sifat. Kalau dia khalifah ditempi, pudrat kekuasaan itu dikasih. Iradat kemauan sudah. Menggunakan iradat harus ada ilmu. Udah balik udah satu, ada kehidupan, ambil tanahmu, ada wilayahmu. Nah, 5 kontrak rumah lagi. Rumah mewah kontrakan, lebih bagus rumah bubuk milik sendiri, ingat. Udah iradat hayat. Kehidupan dari mana? Dari tanah tempat. Jangan lupa rumah lagi. Lanjut, terus menerus belajar. Sama, terus mendengar. Terus mendengar, belajar terus. Apa yang akan firman Tuhan? Itu dari atas. Bukan orang-orang banyak, ke tanah itu pulang ke tanah. 1 juta orang banyak perdengarkan ke tanah kalian ke bawah. 1 firman Tuhan ke atas ke daerahnya. Paham? Nah, kalau mau selamatkan di sini. Di sini itu. Nah, di belakang taruhnya. Udah? Nah, lanjut. Tulis. Man arada ayah padal ulum fa'alaihi ayyulajim khamsat asya. Kita sudah belajar. Kita ini mengingatkan. Siapa ingin utuh ilmu di dadanya, biasakan 5 perkara. Siapa ingin utuh bertahan ilmu di dadanya, biasakan atau laksanakan 5 perkara. Tadi dia sudah mengaji. Lupa. Tengok. Yang pertama, salatul lail walau rakaatain. Salat malam walaupun 2 rakaat, biasakan. Tak hanya ilmu kau itu. Yang kedua, dawamul wudu. Terus menerus berwudu. Batal ganti berwudu. Mandi berwudu kalau minta untuk sholat. Itu penjaga badan. Ya, sudah dibahas. Bagi suci Al-Anfal ayat 11. Dan bilangnya gitu. Yang ketiga, at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Terus takut ke Tuhan di waktu sunyi maupun di orang ramai. Waktu sendirian takut kepada Allah. Di orang ramai juga takut. Sama ya. Wa ma'akum aina kuntum. Kata ayat Al-Quran dipasukan sana. Allah senantiasa bersama mengawasimu. Jangan kau sampai tak ada orang hantam berzina, tak ada orang hantam mengambil ayam orang. Orang, itu manusia biasa itu. Itu manusia beriman itu ya. Takwa, takut Tuhan. Yang keempat, ayat kulali takwa lali syahwat. Kalau makan itu untuk takwa, bukan untuk syahwat. Kalau makan untuk syahwat itulah orang yang konyang. Kalau makan untuk takwa itulah orang yang menghilangkan lapar. Beda itu. Sama-sama makan orang takwa beda. Karena di Al-Quran untuk orang kafir itu makannya kayak binatang katanya. Jadi makan seorang dapat diketahui kafir. Bisa tahu. Orang kafir makan kayak binatang. Malu konyang. Tak pandang halal dan haram. Sudah binatang.
Ya. Lanjut. Nomor berapa tadi? 5. Nomor 5, asyiwa, bersih. Asyiwa itu nama kayu ya. Asyiwa. Yang 5 ini kita amalkan, insya Allah ilmu kita akan tetap bertahan di dalam dada. Jadi kita istilah kita biasakan mulai dari sekarang. Berbuat baik perlu latihan. Tak sekali tak. Nah, berbuat baik. Nah, tapi kalau mau jatuh tak pada latihan bang, habis. Jatuh, tak perlu tangga. Udah? Baru masuk inti. Kalau Rasul berkata Rasul, kita cuma hadis ya. Berkata Rasul, man satama amron min ahli ilmi. Siapa orang yang memaki orang ahli ilmu, memaki ustaz ahli ilmu ya. Di kalimat jima dengan kata-kata kotor, yakur, dia dipastikan Tuhan mati kafir. Gimana kan Ustaz? Siapa yang memaki atau mengucapkan kata-kata kotor kepada seorang ulama, dikafirkan Tuhan dia. Bikin Tuhan jadi kafir. Waktu laku imro'atahu, tolakon ba'inan, dan diceraikan Tuhan dia dengan bininya dengan tolak habis. Kamu salah dengan tahu, satu orang. Begitu kerannya kita bang, habis jabatan, habis motor, lepas bini datang penyakit. Satu orang kamu salah, kena. Buat saya tidak dulu. Tak mampu dia ngalamin. Jadi jangan coba. Kami orang yang melawan atau mengkata kotor kepada ulama. Ingat, ciri ulama pertama manusia paling takut ke Tuhan. Yang kedua terus menerus mengajar. Ingat itu. Asal boleh udah ulama, kamu salah bukan dia, atau menilai. Kan sudah bilang ciri-cirinya. Paham? Orang bodoh itu penari itu salah. Udah. Apa tadi gue bilang? Orang bodoh itu banyak salah. Bersalah. Kau yang salahnya kan? Kalau tanya orang, si A berilmu, si K berilmu, seribu orang berilmu. Yang mana ulama yang masuk? Apa ciri yang Al-Quran? Coba. Satu, paling takut ke Tuhan. Ayat ini namanya Rasulullah nih, bari ulama yang paling takut ke Tuhan itu ulama. Udah. Sekarang ini saya perlu lihatnya universitas dunia nih. Kalau takut ke Tuhan kan ulama itu, itulah maksudnya. Kalau saya bilang kayak ini, makanya bukan itu lagi, nanti. Itu yang aku bilang, bukan ini itu pahamnya itu. Kalau nggak takut ke Tuhan bukan ulama. Tak mengajar itu bukan ulama, pengkhianat. Kok yang mengerti maksudnya? Kok yang berarti tidak ada adilan? Kasih ilmu. Dia takut tapi tak mengajar itu munafik. Munafik. Laknat. La taqtulu haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau mencoba dalam kamu sudah tahu. Balik walau ayat sampai kalau bisa potong ayat. Sudah. Sampai yang bilang bukan paksakan dibilang. Minta orang mengambil kamu salah. Udah? Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi itu pengen. Kafir dia dipisahkan Tuhan dia dengan istrinya, berantakanlah anak dan sebagainya. Di sisi Nabi Muhammad, di sisi Nabi Muhammad dia kafir, di sisi Tuhan, di sisi ulama fikih. Semua ulama fikih mengatakan sepakat itu orang kafir yang memojokkan, mengejek, memfitnah para ulama dan sebagainya. Kalau Bang Haji tahu dia sudah siapa yang sudah keluar dari kampung ini. Apalagi dia bapak ini sahabat saya. Pendidik pengajian ini tidak selama 30 tahun. Pendidikan pengajian itu tiangnya. Berapa tahun? Nah, kita lihat. Nah, sahabat. Baru tengok, hal Rasul lagi dalam kitab dosa-dosa besar halaman pertama itu. Jumpa lagi di kitab dosa nasi ini. Tengok, waspada kamu. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama al-fuqaha. Akan datang suatu masa nanti kata Rasulullah, umat, kebanyakan umat kebanyakan itu. Artinya jangan kamu ikut. Yafiruna minal ulama ay al-fuqaha. Mereka menghindari, membenci ulama di fikih. Kok sekali saja kok asal hukum. Firman Tuhan kepada hamba ya tegas.
baru dia belajar. Dia beramal jalan terus. Sampah. Cintai ulama fikih dulu lalu. Akibat daripada membenci ulama fikih, usaha yang tegas seperti kita ini, salah satunya, ditimpakan Tuhan bala kepada orang yang tak suka tadi. Bayat taliyahumullah bisalasi baliyat ditimpakan kepada 3 bala. Di sini masih bala, bencananya ada, bukan bala. Kalau bala kepada yang beriman itu. Jadi sudah kata lagi bala dibilang oke lah. Yang pertama, ya Rasul barakah min kasbin, dicabut barokah dari usahanya. Banyak dicabutnya yang bangun ini hantu, bangun itu hantu. Ini hilang dan sebagainya. Hilangkan barokah. Kenapa? Logikanya, bercampur halal sama yang haram dan tidak dimakan riba. Dari sembahyang awak. Apalagi orang yang sembahyang tak terima, ada sampai ke hari sama sampai kebaikan. 2 kali, tapi jadi imam pula habis putus. Dari mana kita lanjut? Ulama fikih. Oh, belum makmum. Kalau seperti itu mau parkir awak, soal itu rumah. Di rumah. Iya, kan soal itu rumah. Yang kalau betul itu masih jaga riba. Tak disuruh. Sudah? Pertambahkah kehidupan dia? Maka terjadilah makan tak konyang muncul hilang terus sudah. Iya. Kalau suami tak puas, malam bilang. Betul enggak? Kawan begini. Kalau kawan yang di rumah tak cari makan di luar di rumah. Orang tua yang dikasih makan kan muntah. Kalau tak kawan maka dia mencari makan keluar. Baru kain cabut. Maka semakin kaya mau kawin. Itu tak baru kata ada. Karena sebenarnya harta sudah menjauh dari ulama, mampuslah. Yang heran. Itu pengalaman sudah dibilangkan. Jangan coba menjauh dari ulama, mampus kalau mau selamat. Kalau mau hancur silakan, untuk kamu. Kalau mau selamat semakin tinggi harta kita harus semakin berjin sama ulama. Penguasa pun begitu, semakin tinggi jabatan harus berjin kepada ulama. Nah, itu. Ya. Yang kedua, Yusuf itu diangkat Tuhan pemimpin yang zalim di kampung itu. Diangkat Tuhan, didatangkan pemimpin yang zalim, semena-mena, angkuh. Jadi RT di kepala desa semua yang buta agama sekampung begitu diangkat. Berpaham komunis. Karena masyarakat membenci ulama fikih. Ajab itu. Bayangkan, gagal satu orang ulama dibenci, ya, ilmunya tak diambil, dikasih penguasa yang zalim dan mental komunis sekampung itu. Kemana minta ampun? Laknat itu. Terus, mati di ghairi iman. Masyarakat itu kematian tanpa iman. Masyarakat yang tadi dia beriman, mati kafir. Mati di ghairi iman. Yang lain dari ulama fikih tadi membenci matinya tanpa mati kafir. Tengok, tentang bukan hidup tidak ada pemimpin zalim macam iman. Bukan tentang lagi sudah. Berat dukungan orang telah dari ulama fikih. Kalau ulama ibadah coba rame-rame puluh. Maksudnya Ya ini fuqaha tadi kata Pak ya. fuqaha. Yafirruna 'alal ulama ayat Fuqaha, ulama fikih. Kita saya bilang tadi lah. Ya ada tolibin. Kalau ukuran itu ulama fikih. Kok saya bilang tadi tak tahu dia bukan ulama fikih, bukan ulama itu. Berarti tidak termasuk di situ pemimpin zikir Pak ya. Enggak. Kalau ibarat zikir benar ribuan orang kami. Bacakan fikih kuas sekali kan yang begini ya. Saya bisa berzikir. Di kolam renang. Jadi kalau tanggal haram ini bercelana pun tidak berzikir dia. Tak boleh mati. Itu yang tidak turun. Saya rukun ini sama kata. Memang kok zikir yang rame-rame tinggal kok masih taklim apa ini pokoknya ini udah sunyi udah sulit loh. Iyalah. Tak berzikir tak berzikir binatang. Kakak zikir. Bunyi barusan aja. Saya rukun ini tak tahu. Saya hal-hal tadi zikir. Itu lebih kepada masyarakat.